Selamat malam. Saya, Waalaikumsalam, saya mau ucapin selamat dulu nih buat Mbak Titi ya, sudah 32 kali diuji tapi baru kali ini akhirnya MK menghapus ambang batas pencalonan presiden. Jadi Mbak Titi, pada saat Anda sebagai salah satu permohon ikut mengajukan permohonan juga dengan perkara ini di MK, sebenarnya waktu itu poin-poin apa saja sih yang menjadi permohonan Anda kala itu? Mbak, jadi ini perlu dijelaskan ya, hari ini ada 4 permohonan yang diputus oleh MK. Yang pertama adalah perkara nomor 62 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024, lalu ada perkara nomor 87 tahun 2024, kemudian perkara saya dan Netgrid dalam hal ini diwakili oleh Pak Hadar Nafis Gumai, perkara nomor 101 tahun 2024, dan terakhir ada perkara yang sudah mau ulang tahun ke-2 tahun nih, perkara nomor 129 tahun 2023. Nah, dari 4 perkara tadi dibacakan lebih awal adalah perkara nomor 62. Selain memang cakupan permohonannya lebih umum dan nomor permohonannya juga lebih awal. Perkara nomor 62 tahun 2024 ini unik karena dia diajukan oleh sejumlah mahasiswa dari UIN Suka Yogyakarta yang mendalilkan bahwa hak pilih mereka sudah tercederai akibat kebijakan ambang batas pencalonan presiden yang merupakan open legal policy tapi dianggap telah mencederai moralitas, rasionalitas, dan memuat ketidakadilan yang intolerable. Ada sejumlah argumentasi yang mereka sampaikan, mulai dari misalnya pertentangan antara kebijakan ambang batas pencalonan presiden yang membatasi partai politik yang bukan peserta pemilu dalam pemilu terdahulu, tidak punya kursi di parlemen, tidak punya suara hasil pemilu DPR yang terdahulu untuk ikut bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Hal itu bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar. Jadi itu yang dikabulkan. Jadi ini luar biasa nih, dari mahasiswa untuk Indonesia, begitu kira-kira ya. Nah, dari argumentasi, tidak ada sebenarnya argumentasi yang baru dari permohonan kami. Hampir semua argumentasi itu menekankan pertimbangan konstitusionalitas yang juga sudah diungkap dalam banyak permohonan terdahulu. Tapi kan Mahkamah Konstitusi kemudian mengatakan begini, oke, dulu dikasih lembut kira-kira ya, ternyata tidak ada perubahan begitu. Setelah 33 kali pengujian, 32 sudah diputus, ditolak semua, 24 tidak dapat diterima, 6 ditolak, maka kata Mahkamah cukup. Sekarang saatnya Mahkamah kemudian ambil peran, karena ternyata tidak ada perubahan, sementara perkembangan mutakhir ada kecenderungan untuk ada dominasi pencalonan dengan membatasi jumlah calon yang berakibat hanya ada 2 calon dan terjadi polarisasi begitu ya, dan ketidakadilan perlakuan terhadap partai non parlemen yang bukan pemilik kursi atau suara begitu ya. Dan putusan MK hari ini menjadi angin segar bagi demokrasi kita ke depan, Mbak Titi? Tentu saja, tentu saja. Jadi putusan MK ini sampai lupa saya ya, mengapresiasi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi luar biasa, itulah pentingnya punya pengadilan yang independen dan mandiri di sebuah negara demokrasi. Dia akan menjadi bagian yang konkret dari pengawal demokrasi dan konstitusi. Jadi putusan ini Mbak, boleh saya samerikan ya, dia menghapus ambang batas pencalonan presiden sehingga semua partai politik yang berstatus peserta pemilu boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, tidak boleh digunakan ambang batas pencalonan yang merujuk kepada perolehan suara atau perolehan kursi. Yang ketiga, MK mengatakan tidak boleh ada dominasi dalam pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga membatasi pilihan pemilih. Dan yang keempat, bagi partai peserta pemilu yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, itu boleh dikenai sanksi, tidak menjadi peserta pemilu di pemilu yang berikutnya. Dan terakhir, Mahkamah mengatakan supaya misalnya tidak main-main nih partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden, istilahnya itu tidak sembarangan lah ya, asal mengusul gitu paslon. Pembentuk undang-undang diminta mengatur lebih lanjut dan itu harus dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Dan itulah tugasnya Bang Doli dan kawan-kawan.